Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari praktikum tentang saponifikasi yang telah kelompok kami lakukan. Kami dari kelompok 7 beranggotakan Nurila Rati, Sofia, Umur Afifah, dan Yuni Poliza. Materi pertama dimulai dari tujuan yang akan disampaikan oleh Yuni Poliza. Kepada Yuni dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini Yuni akan menjelaskan mengenai tujuan. Yang pertama, tujuannya untuk memahami prinsip kerja penyabunan pada proses pembuatan sabun, yaitu kami di sini melakukan pembuatan sabun aloe vera. Yang kedua, untuk membuat dan memahami reaksi penyabunan pada proses pembuatan sabun di laboratorium. Selanjutnya, mengenai teori dasar. Reaksi saponifikasi adalah reaksi yang terjadi ketika minyak atau lemak dicampur atau direaksikan dengan alkali. Ada dua produk yang dihasilkan di sini, yaitu sabun dan gliserol. Istilah saponifikasi ini dalam literatur berarti soap making, yang asal katanya yaitu sapo dalam bahasa Latin yang artinya soap atau sabun. Hasil lain dari reaksi saponifikasi ini ialah gliserol. Untuk reaksinya dapat dilihat pada slide PPT. Satu molekul sabun mengandung lantai hidrokarbon panjang yang bersifat hidrofobik, yaitu larut dalam zat nonpolar, dan ujung ion yang bersifat hidrofilik dan larut dalam air. Kemudian karena adanya rantai hidrokarbon ini, sebuah molekul sabun secara keseluruhan tidak benar-benar larut dalam air. Namun, sabun ini mudah tersuspensi dalam air karena membentuk misel, yakni sekelompok molekul sabun yang lantai hidrokarbonnya mengelompok dengan ujung-ujung ionnya menghadap ke air. Kegunaan sabun yaitu untuk membersihkan media yang kotor karena kemampuannya mengemulsi kotoran berminyak sehingga dapat dibuang dengan pembilasan. Kemampuan ini disebabkan oleh dua sifat sabun. Yang pertama rantai hidrokarbonnya, yang kedua ujung anion molekul sabun. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi reaksi penyabunan. Yang pertama, konsentrasi larutan NaOH, yang kedua suhu, yang ketiga pengadukan, dan yang keempat waktu. Sekian penjelasan dari Yuni. Yuni kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Yuni. Selanjutnya adalah alat dan bahan. Alat yang digunakan pada praktikum saponifikasi ini adalah yaitu baskom plastik, gelas kimia, neraca analitik, spatula, batang pengaduk, kaca arloji, hand mixer, dan cetakan sabun. Dan bahan yang digunakan adalah aloe vera, minyak zaitun, minyak kelapa, parfum melon, pewarna, serta NaOH. Selanjutnya, penjelasan mengenai prosedur kerja dan pengamatan akan dilanjutkan oleh Nurila Rati. Kepada Nurila Rati, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur kerja, di mana pada praktikum kemarin kami menggunakan neraca analitik untuk menimbang bahan-bahan yang akan digunakan, di mana bahan yang digunakan ini adalah NaOH, aloe vera, minyak zaitun, dan minyak kelapa. Lalu dimasukkan ke dalam gelas kimia. Yang pertama-tama dimasukkan adalah aloe vera yang telah dicampur dengan NaOH secara perlahan. Setelah merata, diletakkan ke dalam baskom plastik yang telah berisi minyak zaitun dan minyak kelapa. Setelah dicampur, lalu adonan tadi diaduk menggunakan hand mixer secara bertahap. Setelah adonan tadi mengental, lalu ditambahkan dengan essential oil, di mana di sini kami menggunakan pewangi melon. Setelah itu diaduk kembali dan diberikan pewarna. Setelah homogen, kami memasukkan bahan-bahan tadi ke dalam cetakan sabun, lalu didinginkan. Selanjutnya adalah pengamatan, di mana NaOH dan aloe vera yang menghasilkan campuran menjadi lebih encer dan warna yang kuning keruh. Setelah campuran NaOH dan aloe vera ditambahkan dengan minyak zaitun dan minyak kelapa dan diaduk menggunakan mixer, campuran menjadi mulai mengental dan berwarna oranye muda. Campuran NaOH aloe vera yang ditambahkan minyak zaitun dan minyak kelapa, lalu ditambahkan lagi dengan essential oil dan pewarna,
Setelah itu diaduk kembali sampai homogen, sehingga campuran menjadi memadat dan terbentuk perubahan warna, yaitu menjadi warna pink selayang. Kemudian dicetak menggunakan mesin cetak atau wadah. Mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Lara. Selanjutnya yaitu tentang pembahasan yang akan dijelaskan oleh Sophia. Kepada Sophia dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pembahasan. Praktikum kali ini membahas tentang pembuatan sabun menggunakan lidah buaya atau reaksi saponifikasi. Tujuan percobaan ini adalah untuk melihat apa yang terjadi ketika minyak atau lemak dicampur atau direaksikan dengan alkali. Produk yang dihasilkan yaitu sabun dan gliserol. Sabun adalah senyawa natrium atau kalium dengan asam lemak dan minyak nabati atau lemak hewani yang berbentuk padat, lunak atau cair dan berbusa. Sabun memiliki rumus kimia 3NaOOCr. Reaksi penyabunan atau saponifikasi melibatkan basa atau soda kaustik NaOH yang menghidrolisis trigliserida. Sabun termasuk dalam golongan deterjen karena sifatnya yang menurunkan tegangan permukaan suatu zat. Air sabun memiliki nilai pH tergantung pada jenis lemak yang digunakan. Pada percobaan pembuatan sabun, bahan yang digunakan yaitu minyak kelapa. Minyak kelapa sendiri lebih tahan terhadap panas dan tak mudah terdegradasi karena struktur kimianya tak mengandung ikatan ganda. Next, moderator. Dalam minyak kelapa terdapat asam laurat. Asam laurat ini mampu memberikan sifat busa, mengeraskan dan memadatkan sabun. Pada pembuatan sabun ini juga menggunakan minyak zaitun yang memiliki kandungan yang tinggi dan lebih baik untuk kesehatan kulit. Minyak zaitun juga mampu mempertahankan elastisitas dan kelembapan kulit. Kemudian penggunaan aloe vera yang mana mengandung saponan yang berfungsi sebagai antibakteri. Aloe vera ini mampu melembutkan kulit. Hal ini karena adanya lignin yang digunakan untuk menjaga kelembapan kulit serta menahan air dalam kulit sehingga tak terjadi penguapan yang berlebih. Pada percobaan, kami tidak menggunakan pelarut seperti air dan alkohol karena sifat aloe vera yang dapat menggantikan air sebagai pelarut. Adapun penggunaan KOH di sini yaitu untuk membentuk sabun cair yang mana KOH memiliki sifat yang mudah larut dalam air. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Sophia. Kesimpulan dari hasil praktikum yang kami lakukan adalah persamaan reaksi pada proses pembuatan sabun, yaitu trigliserida atau minyak dan lemak yang ditambahkan dengan basa NaOH yang akan menghasilkan gliserol dan sabun. Persamaan reaksinya dapat dilihat pada gambar yang terdapat dalam slide. Kesimpulan yang kedua, yaitu prinsip dalam proses pembuatan sabun atau proses saponifikasi, yaitu lemak akan terhidrolisis oleh basa yang menghasilkan gliserol dan sabun mentah. Dan proses pencampuran antara minyak dan alkali kemudian akan membentuk suatu cairan yang mengental yang dinamakan dengan tres. Dan ini adalah hasil dari sabun aloe vera yang telah kelompok kami buat. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.